PSSI balas kelicikan Cina. Opsi stadion untuk balas kelicikan Cina di kualifikasi Piala Dunia. 34 pemain dipanggil TC di Bali. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Balas Cina, PSSI lakukan langkah cerdik. Timnas Indonesia akan melakoni 2 laga tandang pada Oktober 2024 mendatang untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Pasukan Sintayong masing-masing akan menghadapi Bahrain pada 10 Oktober dan Cina pada 15 Oktober. Dengan jarak waktu 5 hari, PSSI menjelaskan rencana tandang yang akan dilakukan Timnas Indonesia. Hal ini dikatakan salah satu anggota Exco PSSI Arya Sinulinga di channel YouTube pribadinya. Menurut Arya, perjalanan dari Bahrain ke Cina memakan waktu 30 jam untuk penerbangan komersil, sehingga PSSI memutuskan untuk mencarter pesawat sendiri. Dari Bahrain, Bang, langsung ke Cina. Kalau pakai komersial, Bang, 30 jam, Bang. Kan capek nih pemain, sementara waktu cuma 5 hari. Kan terpaksa kami cari, Bang. Charter pesawat. Sebelumnya, Erick Thohir pun sudah mewanti-wanti Timnas Indonesia karena Cina juga ingin mempersulit tim tamu. Erick Thohir pun merespon Timnas Indonesia juga akan membalas demikian, yakni mempersulit tim tamu. Sementara itu, pelatih Timnas Indonesia Sintayong mengakui skuad Garuda menghadapi tantangan sulit saat berlaga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti, di mana setidaknya ada 3 masalah rumit yang harus diatasi oleh pelatih asal Korea Selatan tersebut. Kualifikasi ini adalah perpaduan kompleks antara stamina para pemain tim nasional, perbedaan waktu para pemain yang melakukan perjalanan dari Eropa, dan juga soal penerbangan. Pelatih harus mempertimbangkan segalanya. Sebuah rencana harus dibuat sesuai dengan kenyataan. Jelas Sintayong. Namun demikian, SDI akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengambil celah untuk bisa lolos. Sementara itu, langkah pertama Garuda akan dimulai dengan melawan Arab Saudi. Laga itu akan berlangsung di King Abdullah Sports City Stadium, Jeddah pada 5 September mendatang. Opsi stadion untuk balas kelicikan Cina di kualifikasi Piala Dunia. Pertama, Stadion Papua bangkit. Stadion yang berada di Kabupaten Jayapura, Papua ini dibangun untuk penyelenggaraan PON 2020 Papua. Cina pasti akan kelabakan jika harus bermain di sana. Pasalnya Cina mesti melalui perjalanan super panjang. Cina terbang dulu ke Jakarta dan baru melanjutkan penerbangan ke Jayapura. Stadion Papua Bangkit sendiri juga masih punya waktu banyak untuk melakukan pembenahan demi menjadi kandang Timnas Indonesia, mengingat pertandingan baru akan digelar pada pertengahan tahun depan. Kedua, Stadion Batakan. Stadion Bataan berlokasi di Balikpapan, Kalimantan Timur. Stadion ini adalah kandang dari Persiba Balikpapan dan juga sesekali Borneo FC pada musim lalu. Stadion Bataan sendiri sangat layak untuk menjadi kandang Timnas Indonesia terutama kontra Cina. Bagi lawan tidak mudah bermain di sana karena cuaca dan suhu yang lembab. Selain itu, amat jarang Timnas Indonesia bermain di Pulau Kalimantan. Ini bakal menjadi kesempatan bagi warga Balikpapan dan sekitarnya untuk mendukung skuad Garuda. Ketiga, Stadion Mandala. Stadion Mandala juga layak dipertimbangkan. Kendati infrastrukturnya perlu diperbaiki, tetapi tempat ini pernah dipakai untuk Liga Champions Asia. Stadion Mandala juga terletak di Jayapura. Dengan begitu, Cina bakal menjalani perjalanan yang melelahkan untuk sampai di Papua dan akan menjadi keuntungan untuk Timnas Indonesia. Namun demikian, skuad Garuda juga perlu mempertimbangkan berbagai kondisi jika berkandang di Stadion Mandala ini. Sebab banyak pemain skuad Garuda yang berkarir di luar negeri sehingga memerlukan perjalanan yang panjang pula. TC dimulai, Novarianto panggil 34 pemain potensial.
Timnas Indonesia U17 akan beraksi di kualifikasi Piala Asia U17 2025 pada 23 hingga 27 Oktober 2024. Ke-34 pemain itu akan dipanggil Nova Arianto untuk pemusatan latihan Timnas Indonesia U17 di Bali. TC ini digelar jelang kualifikasi Piala Asia U17 2025. Untuk itu, Nova Arianto pun akan memulai memanaskan mesinnya. Pelatih berusia 44 tahun ini mengungkapkan, sebelum menggelar TC akan dilakukan seleksi pemain terlebih dahulu selama 5 hari, tepatnya pada 5 hingga 10 Agustus ini. Setelah seleksi pemain rampung dilaksanakan, Timnas Indonesia U17 baru akan mulai TC di Bali pada 12 Agustus. Menurut Nova, dia akan memanggil 34 pemain termasuk dari pemain yang diseleksi untuk melakoni TC tersebut. Sebelum Timnas U17 memulai persiapannya, publik sempat dibuat heboh. Pasalnya salah satu pemain keturunan skuad Garuda Muda, Matthew Baker, mendapatkan panggilan juga untuk menjalani TC bersama Australia U17. Namun demikian, Matthew Baker dikatakan tetap berkomitmen untuk tetap membela Timnas Indonesia U17. Bek sayap kiri berusia 15 tahun ini juga bakal hadir dalam TC di Bali. Timnas U17 sendiri memiliki modal yang cukup bagus dalam menatap kualifikasi Piala Asia U17 2025 ini. Pasalnya, Timnas Indonesia U17 berhasil merebut tempat ketiga Piala AFF U16 2024 pada Juli kemarin. Babak kualifikasi sendiri akan digelar di 10 negara tuan rumah. Kebetulan, Kuwait akan menjadi co-host untuk babak kualifikasi Piala Asia U17 2025 ini. Nantinya hanya 10 juara grup dan 5 runner-up terbaik yang akan lolos ke putaran final di Piala Asia U17 2025. Mereka bakal menyusul Timnas Arab Saudi U17 yang merupakan tuan rumah. Indonesia U17 sendiri akan mengawali langkah dengan menghadapi tuan rumah Kuwait pada 23 Oktober 2024, yakni di Stadion Ali Sabah Al Salem Farwania. Sementara Australia ditantang Kepulauan Mariana Utara pada hari yang sama. Berselang 2 hari gantian Indonesia menghadapi Kepulauan Mariana Utara, lalu Australia berjumpa dengan tuan rumah Kuwait. Kemudian di laga terakhir Indonesia akan berjumpa dengan Australia pada 27 Oktober 2024. Sedangkan Kuwait berhadapan dengan Kepulauan Mariana Utara.